Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cutnya Nur Husna Effendi dari kelas reguler 4A. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi 1 sampai dengan 8 dengan dosen pembimbing Dr. Haji Ahmad Alim LC.MA. Materi yang pertama yaitu pengantar ID kesehatan. Sebagai seorang muslim, pandangannya adalah Islam menjadi bagian penting di dalam kehidupan kita, dari paradigma berpikirnya secara Islam. Jadi ilmu itu intinya ada dua, yaitu yang pertama, ilmu artinya al-bahsyu al-muhakam, yang dimana ilmu itu berdasarkan penelitian yang akurat atau biasa disebut dengan empiris, yang dimana hukum sebab dan akibat itu nanti bisa dikategorikan sebagai ilmiah. Yang kedua itu berpikir secara ilmiah atau berdasarkan ilmu, yaitu al-khobar sodik, berpikir berdasarkan kabar yang sodik. Maksudnya adalah berdasarkan wahyu supaya kita tidak terjebak, apalagi kalau hal-hal yang berkaitan dengan masalah alam gaib yang di luar jangkauan panca indera kita, yaitu membutuhkan kabar sodik dalam arti butuh informasi dari wahyu yang kita tahu ada pada alam barzah, yang dari mana kita tahu juga dari Al-Quran Allah berfirman berkaitan dengan masalah alam barzah, yaitu adanya neraka yang kita ketahui berdasarkan Al-Quran atau hadis. Yang kedua adalah model islamisasi ilmu kesehatan. Islamisasi ilmu kesehatan dipandang dari sisi paradigma Islam. Orang sehat cukup dilihat dari kebersihan jiwa dan pikirannya, tidak hanya lahiriah tetapi juga batiniah. Dasar pandangan itu benar-benar dilandaskan pada wahyu. Kemudian mode islamisasi ilmu kesehatan menganut bahwa di dalam Islam itu memandang sehat dipandang dari sisi yang lebih komprehensif, secara fisik, secara rohani, hingga lahir dan batin itu terintegrasi dengan baik tentunya. Preventif atau bahasa syariah juga lebih dipentingkan daripada pengobatan atau kuratif. Lalu tentunya juga Islam di sini tidak sadar melakukan tindakan-tindakan yang sifatnya preventif. Di sisi lain dalam Islam juga diajarkan tanggung jawab untuk menjaga kesehatan secara ilmiah. Yang ketiga, manusia sehat perspektif Islam. Seseorang akan disebut sehat apabila jasmani dan rohaninya juga sehat. Manusia yang sehat dan kuat menurut Rasulullah SAW, ya al-mu'minun, dan kuat secara rohani disebut oleh Allah dalam Al-Quran itu ketika manusia yang diberikan kesehatan secara jasmani dan rohani serta terpadu dalam bingkai kesehatan yang disebut sosok manusia Al-Qawiyyu Al-Amim. Selanjutnya pada materi keempat ada kesehatan individu. Disebutkan dalam hadis Imam Bukhari Rasulullah SAW bersabda, ada 5 perkara yang menjadi budaya hidup fitrah atau budaya hidup bersih dalam rangka menjaga kesehatan individu. Yang pertama adalah membersihkan diri dari najis, meningkatkan kesehatan diri, memotong kuku, dan memeriksakan kesehatan secara rutin setiap 6 bulan sekali. Masuk kepada materi kelima, yaitu konsep manusia sehat holistik perspektif Islam. Sesungguhnya di dalam tubuh manusia itu ada sebongkah daging. Jika ia sehat, ya sehatlah jasadnya secara keseluruhan. Namun jika rusak, ya kita rusak, dan bongkahan hati itu adalah qalb dan ada pengaruh signifikannya kesehatan fisik dengan kesehatan perilakunya. Jadi kalau perilakunya sehat, kolbunya juga sehat, dan sebaliknya. Untuk merawat kesehatan hati itu, kita juga harus mendiagnosa penyakit-penyakit yang akan merusak hati manusia. Lalu ada ketiga, perspektif Islam. Dalam maqasid syariah, Islam itu minimal yang dilindungi tidak hanya masalah satu faktor saja. Tidak hanya masalah keselamatan kerjanya saja, tetapi dalam perspektif syariat Islam, kepentingan utama bagi keselamatan dan juga kesejahteraan manusia dipandang dari sudut penjaga agamanya, sehingga selamat dalam pekerjaan dan juga tidak hanya sekedar itu, tetapi juga ditinjau dari sisi penjagaan agamanya. Apakah di lingkungan kerja dia bisa sholat atau tidak?
Jadi Islam itu tidak hanya menyelamatkan jasad dari sang pekerja saja, tetapi juga agamanya diselamatkan. Begitu banyak perusahaan-perusahaan yang menjamin keselamatan dan kesehatannya, namun tidak dengan agamanya. Masuk pada materi ketujuh, yaitu promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitasi perspektif Islam. Dimulai dari masalah konsep bagaimana Islam melihat tradisi atau budaya preventif dalam upaya untuk pencegahan supaya penyakit tidak sampai pada diri kita dan menjauh dalam kehidupan kita, perlu adanya upaya preventif. Nah, di dalam Islam sendiri sudah ada satu kaidah yang disebut dengan kaidah kuliah. Kaidah konferensif dalam syariat yang berbunyi bahwasannya mencegah atau menolak segala hal yang mendatangkan bahaya, kerusakan penyakit, upaya pencegahan itu didahulukan daripada upaya untuk mendatangkan manfaat. Jadi pencegahan lebih didahulukan daripada pengobatan itu sendiri. Kenapa? Karena pencegahan lebih efektif daripada pengobatan. Kita juga perlu menjaga sesuatu itu agar mendapatkan manfaat yang lebih besar. Masuk pada materi terakhir atau materi ke-8, yaitu kesehatan nutrisi dalam Islam. Makanan-makanan yang melimpah ruah di dunia ini dan berwarna-warni itu perlu disikapi sebagaimana hendaklah kita bersyukur. Bersyukur itu adalah nilai islamisasi. Jika kita bersyukur atas nikmat yang Allah berikan, maka akan bertambah. Tetapi jika kita kufur atas nikmat ini, maka kekufuran itu akan diingatkan pada azab Allah yang sangat pedih. Maka dari itu, Islam lebih kepada nilai yang dibangun paradigma waktu yang seharusnya kita tanamkan pada diri seseorang ketika merespon atas nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak hanya sekedar mengkonsumsi makanan ataupun minuman, tetapi ketika kita mengkonsumsi itu ada rasa syukur dan rasa terima kasih yang dimana kita diperintahkan untuk selalu menyebut nama Allah. Ketika selesai makan, seperti memuji Allah dengan mengucap rasa syukur, Alhamdulillah. Sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.